Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gak tau kenapa kok gue viral ya. Yang bilang itu sebenarnya gak beneran ya. Bu Sri Mulyani bukan agen CIA atau IMF ya. Itu gue hanya bercanda sama temen gue di Instastory, tapi nggak tahu ada yang goreng kayaknya ya. Jadi viral. Tapi aku klarifikasi nih, itu tidak benar. Itu hanya jokes yang diberikan kepada teman-teman aku terhadap Ternak Mulyono lah. Gue bilang agen CIA ya, Ternak Mulyono. Nah, ini ada yang goreng kayaknya guys. Jadi ya udahlah. Dan aku mohon maaf, dan itu tidak benar sama sekali ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Menteri Keuangan yang baru, nggak tahu diri pula dia, nggak sadar diri dia. Dia menjadi Menteri Keuangan karena permintaan rakyat. Sri Mulyani diganti, lalu muncungnya berkata permintaan sebagian kecil rakyat. Sebagian kecil? Kau nggak tahu diri kau, Menteri Keuangan yang baru. Ngomong kau sombong apa, belum ada 24 jam, mimik wajahmu. Anda nggak tahu siapa saya? Kamu nggak mau tahu siapa Anda. Yang kami mau, Anda kerja, digaji, udah. Bung Rocky ini baru dilantik jadi Menteri Keuangan, Purbaya sudah blunder nih Bung Rocky. Berat nih kalau begini caranya ya. Sebagai seorang Menteri Keuangan, dia kan harus paham juga dengan kondisi rakyat dan mengapa rakyat itu kemudian menuntut, atau bahkan bukan hanya menuntut, tapi sampai kemudian unjuk rasa besar-besaran di berbagai daerah gitu. Agendanya macam-macam, dan itu kemudian dirangkum menjadi 17+8 tuntutan rakyat. Ya benar, Saudara Hersu. Setelah kabinet dibentuk, pasti pro kontra mulai berlangsung juga. Terutama yang jadi viral sekarang adalah soal Menteri Keuangan yang baru, Saudara Purbaya. Dan itu juga menjadi semacam petunjuk bahwa semua yang sudah dibayangkan oleh publik dan pada akhirnya dipenuhi oleh Presiden Prabowo belum sepenuhnya menjadi penjamin bahwa stabilitas ekonomi dan politik bisa dihasilkan melalui reshuffle. Tentu bukan di situ intinya tuh. Karena apapun ini adalah teamwork, dan dalil presiden itu yang mesti kita pegang. Kan presiden mengucapkan akan memperbaiki kabinetnya dengan meminta semacam tugas khusus supaya bidang ekonomi itu betul-betul menghasilkan keadilan, supaya ekstraktif industri itu betul-betul hasilnya bisa diredistribusi untuk kepentingan rakyat, supaya pendapatan negara itu tidak sekedar dari pajak yang menimbulkan rasa ketidakadilan, tapi mungkin dengan pajak progresif gitu. Dan semua itu kan dasar untuk menjamin bahwa ide 8% pertumbuhan ekonomi itu bisa dicapai oleh pemerintahan Prabowo. Ya mungkin dalam 1, 2 atau 3 tahun ke depan 8% bisa dicapai. Tetapi rakyat menganggap bahwa kepastian itu harus didasarkan pada keterbukaan, dan karena itu posisi Menteri Keuangan kemudian jadi tiba-tiba menjadi semacam petunjuk bahwa ya beliau justru mempertanyakan apakah tuntutan 17+8 itu masuk akal apa tidak tuh, walaupun dalam mungkin kalimat-kalimat awal untuk memastikan bahwa Menteri Keuangan yang baru ini mengerti tuntutan rakyat, yaitu tentang redistribusi, mengerti tuntutan rakyat untuk pajak progresif, mengerti tuntutan rakyat untuk perampasan aset. Kan semua gumpalan rasa ketidakadilan ini akhirnya dicapai kesepakatan dengan presiden, kesepakatan tentu antara tuntutan publik dengan misi presiden. Jadi kita mau lihat apakah nanti kedudukan Menteri Keuangan ini bisa betul-betul tune in dengan watak sosialistis dari presiden. Kira-kira itu problem awalnya tuh. Nggak bisa terhindarkan ya kalau publik, terutama pasar, itu akan membanding-bandingkan antara Purbaya dengan Sri Mulyani. Jadi ya kita nggak terlalu terkejut gitu kalau IHSG langsung anjlok dan rupiah juga melemah. Tapi kalau kita menyimak berbagai pernyataan presiden yang memang terkesan sangat populis, sangat pro rakyat, seorang Menteri Keuangan itu sebenarnya bukan hanya semata-mata dia harus kebijakannya tidak hanya pro pasar, tapi seorang Menteri Keuangan itu bisa juga diharapkan bisa mewujudkan apa yang selama ini disampaikan oleh Presiden, bahwa
dia harus mensejahterakan rakyat, bahwa semua kekayaan alam itu harus digunakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat. Ya tentu publik ingin membandingkan antara kapasitas Sri Mulyani dan Purbaya, kan itu dasarnya. Tetapi saya anggap bahwa soal kapasitas itu bisa didasarkan pada pengalaman, bisa didasarkan pada pengetahuan, juga bisa didasarkan pada kepekaan terhadap kondisi perekonomian kan. Kan semua itu kombinasi yang bagus, kemampuan untuk mengolah fiskal secara berdisiplin, penuh kehati-hatian itu ada pada Sri Mulyani. Tapi kemudian orang menganggap tapi Sri Mulyani nggak punya semacam sebut aja kejelian untuk mencari sumber daya atau sumber pembiayaan negara, sumber pendapatan negara yang lain tuh, sehingga dianggap bahwa Sri Mulyani bisa mengelola makro dan stabilitas fiskal hanya dengan mengandalkan utang dan pajak tuh. Nah sekarang kita mau lihat apakah Purbaya dengan keahlian yang sama bisa menambahkan satu faktor, yaitu mengejar pajak tapi bukan untuk memberatkan rakyat, kan itu dalilnya kan. Jadi sekali lagi kita mau coba melihat dalam waktu mungkin 2-3 bulan awal apakah langkah yang lebih optimal dalam pengertian pro pada rakyat itu bisa dihasilkan oleh Menteri Keuangan yang baru. Kan semua kita mencoba memahami bahwa kalau ada kesulitan fiskal maka kesulitan itu digeser ke wilayah moneter, sehingga Bank Indonesia mesti patungan membiayai pembangunan misalnya. Nah ini soal yang mungkin terlalu teknis untuk dipahami oleh rakyat, tetapi rakyat menuntut bahwa ada satu era baru yang memungkinkan rakyat percaya bahwa Menteri Keuangan kita ini yang baru ini betul-betul pro rakyat sesuai dengan keinginan Presiden Prabowo itu, terutama pengembalian hasil-hasil ekstraktif industri supaya tambang, nikel, sawit macam-macam, supaya rakyat diuntungkan oleh pendapatan negara yang hasilnya dikeruk dari bumi Indonesia, bukan pengusaha asing atau bukan asing yang menikmati keuntungan karena apa namanya istilahnya itu transfer pricing yang menyebabkan yang untung itu adalah mereka yang kartel-kartel yang ada di Singapura atau Cina segala macam. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Ya, di video kali ini aku seperti biasa mau bikin video reaction atau tentang info terkait Yudo Sadewo mengatakan masyarakat miskin banyak protes, ingin cepat kaya, nggak mau diambil duitnya, kan mencerminkan pemerintah juga, guys, katanya gitu. Simak sebelum berkomentar ya. Jadi simak dulu guys sampai selesai baru kalian komentar. Supaya apa? Supaya kalian nggak salah paham nih. Takutnya kalian menonton setengah-setengah terus kalian baru berkomentar kan jadi salah paham gitu. Nah ini kita lihat seperti apa. Setelah ayahnya resmi dilantik Prabowo sebagai Menteri Keuangan, kini Yudo Sadewo langsung menjadi sorotan publik. Yudo Sadewo bahkan menghina masyarakat yang kondisi ekonominya rendah. Ledekan tersebut dituangkan Yudo dalam sebuah video di akun TikTok-nya. Yudo memiliki nama lengkap Yudo Asile Sadewa. Gua sangat setuju dengan program Tapera ini. Kenapa? Karena masyarakatnya udah miskin, banyak protes, terus pingin cepet kaya, nggak mau diambil duitnya, kan mencerminkan pemerintah juga. Bukan Indonesia ya, Konoha ya. Waduh. Anak Menke Purbaya berulah, sebut Sri Mulyani mata-mata Amerika. Oh ini nih yang lagi rame. Dia bilang Sri Mulyani anggota CIA yang nyamar jadi menteri. Bang, lu itu anak menteri ya, walaupun cuma sehari bapak lu ngejabat, tapi setiap perbuatan dan perkataan lu tuh jadi sorotan. Jangankan hal buruk, hal baik aja itu bakal jadi perbincangan. Ingat, lu anak menteri sekarang yang lagi disorot sama warga, sama masyarakat. Hati-hati kalau lagi bercanda. Ya walaupun lu udah klarifikasi ya itu lagi bercanda sama teman-teman lu, tapi jangan kayak gitu juga. Goblok banget. Hanya ada ganti Menteri Keuangan sebelum ekonomi Indonesia hancur. Akhlak anak Menteri Keuangan. Tatapan sinis ke Pak Prabowo terlihat hatinya dan pikirannya asik. Yudo Sadewo pasti busuk asik. Viral Yudo menghina rakyat miskin. Waduh.
Waduh, ada yang bilang ada komentar dari netizen, ada kebutuhan khusus katanya anak ini. Nggak tahu sih, wawa alam ya. Nah, ini kita lihat lagi. Ada berita gitu tentang reshuffle kabinet gitu dari Pak Presiden Prabowo. Wah, aku bener-bener seneng banget ya, karena ini sesuai dengan tema kita untuk adanya reformasi, transformasi, dan juga empati gitu. Nah, reformasinya udah berjalan nih, udah mulai diganti sama mungkin yang lebih capable. Walaupun Pak kemarin itu ada yang baru dilantik, udah mulai itu mengecilkan aspirasi rakyat, bilang dari itu cuma sebagian dari rakyat lain. Dia kemana aja bisa ngomong itu cuma sebagian dari rakyat gitu. Walaupun orangnya sudah minta maaf, tapi semoga pelajaran ke depannya ya, komunikasi yang kalian sampaikan itu bisa menyulut amarah masyarakat atau bisa membangkitkan semangat dari masyarakat. Jadi berkomunikasilah yang baik, berkomunikasilah yang berpihak kepada masyarakat. Jangan sampai ambil dong pelajaran baru seminggu yang lalu 5 orang dipecat kok. Ambil pelajaran dari situ bahwa kita akan selalu berpihak kepada masyarakat, kita akan mengayomi masyarakat dengan empati. Kalau memang ini adalah masalah komunikasi, belajarlah Pak, kita juga semua belajar terus kok untuk bisa jadi generasi yang lebih baik. Jangan sampai Bapak ini sebagai karyawan dan juga sebagai pimpinan gitu untuk kementeriannya, malah mencontohkan hal-hal yang sangat tidak baik gitu ya, malah merusak lagi kepercayaan yang udah susah-susah nih, kebersatuannya kita bangun bersama-sama. Gitu. Dan banyak juga gosip gitu, oh aku akan masuk jadi staf sus presiden, atau aku akan jadi menteri gitu, atau aku akan jadi apa gitu di kabinet yang baru. Enggak ya teman-teman, aku belum ada rencana untuk mau pulang ke Indonesia, dan aku belum punya hati untuk ikut makan dari duit rakyat. Jadi lebih baik ya aku secara independen membangun aja diri sendiri dan terus berkontribusi kepada teman-teman semua gitu. Nah, semangatnya lagi reformasi nih, bagus, berarti momentumnya dapat. Sekarang Pak, kita lanjutkan reformasi DPR habis-habisan. Transparansi, anggaran, muncul lagi kemarin kan, udah dibikin gajinya 65 juta, muncul tuh kalkulasi-kalkulasi, malah ini ternyata naik gajinya. Kenapa bisa kayak gitu? Karena nggak ada transparansi, nggak ada data yang jelas yang menjelaskan sebenarnya mereka itu gajinya berapa sebelumnya, sekarang berapa, turunnya berapa persen. Masa begitu aja masih terus harus diajarin sama bos-bosnya sih? Tolonglah karyawan-karyawan gini, ayo Pak, kita reformasi lah semuanya ini. Terus juga transparansi, kita nggak cuma mau ngelihat gaji aja, karena anggaran yang luar biasa besar teman-teman, triliunan, 9,6 apa 9,5 triliun gitu anggaran DPR. Kita mau tahu setiap sennya itu dibuat untuk apa, karena kita udah nggak mau lagi adanya anggaran-anggaran buat bikin snack, untuk kayak rapat-rapat di luar, dana-dana reses dan segala macamnya. Berhenti memperlakukan diri kalian kayak kalian itu spesial banget sebelum kalian bisa menjelaskan investasi ini investasi bodong apa investasi bagus, dengan cara apa, dengan punya target, KPI, dengan cara transparansi. Kalau bisa saat kalian sidang, live kan itu semua. Kenapa? Karena kita mau lihat siapa yang sebenarnya berkhianat sama kita dan siapa yang sebenarnya bekerja sesuai dengan apa yang memang kita tuntut. Dan ini semua ada undang-undangnya teman-teman. Undang-undang tahun 2008 pasal 9 dan pasal 11 tentang keterbukaan informasi publik. Jadi kita berhak menuntut mereka harus live saat mereka sidang. Mereka harus transparansi total setiap sen dari anggaran mereka, dan kita wajib berhak untuk tahu karena memang ada peraturannya. Jadi kalau kalian tidak melakukan peraturan ini, sebenarnya kalian yang melanggar apa yang diinginkan oleh masyarakat. Ayo Pak Prabowo, please Pak, reformasi ini juga nih Pak nih ya, DPR ini ya, direformasi nih Pak. Nanti kalau udah ini, semua kementerian-kementerian dan ke bawah-bawah juga, DPRD dan lain sebagainya. Karena udah banyak nih Pak yang lapor, karena ternyata banyak pajak-pajak yang dinaikkan, tunjangannya masih dinaikkan, nggak cuma di DPR tapi juga di DPRD. Kemarin ada yang lapor di NTT ternyata. Ayo pegawai-pegawai, karyawan-karyawan kita di NTT siap reformasi dari sekarang. Sebelum kita tuntut lebih banyak lagi, mulailah. Udah, kita nggak butuh adanya chaos, kita nggak butuh adanya demonstrasi besar-besaran. Masyarakat mau kerja, masyarakat mau melanjutkan hidupnya. Tapi itu semua bisa terjadi kalau kalian karyawan-karyawan kita bekerja dengan baik, bukan bekerja untuk mengeruk mati empatinya terhadap apa yang dirasakan oleh masyarakat. Waduh, itu guys terkait ini ya, tadi Menteri Keuangan ya, dan anaknya yang menyenggol gitu ya, dan tadi ada pendapat dari Mbak Salsa Erwina. Mungkin kalian punya komentar atau sependapat dengan Mbak Salsa, bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih guys, sudah menonton, sudah hadir. Mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar, dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu buat kalian. See you guys.